Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa kita sudah belajar 1 bulan di semester 2 ini. Sekarang kita sudah memasuki bulan Februari. Semoga anak-anak masih tetap semangat ya dalam belajarnya. Dan kita berdoa semoga COVID ini segera pergi sehingga kita dapat bertemu di sekolah, bertemu dengan teman-teman dan juga para guru di sekolah. Nah, pada hari ini kita masuk pembelajaran tematik, yaitu tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Mendengar kata proklamasi, di benak kita ingat Indonesia kapan menyatakan kemerdekaannya, proklamasi kemerdekaan Indonesia bahwa tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Tetapi di sini sebelum mencapai itu tentu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh pejuang-pejuang kita, suka duka yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan di sini adalah pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Letnan Jenderal Kumavici Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Yang kedua, pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Rinkai yang diketuai oleh Soekarno. Jadi dua badan itu adalah buatan bangsa Jepang ya. Tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi sebelum merdeka, ternyata pada para pejuang kita itu ada 2 golongan, yaitu golongan muda dan golongan tua. Di mana antara golongan tua dan golongan muda itu berbeda pendapat. Kalau golongan tua itu menginginkan bahwa nanti dalam menyatakan kemerdekaan itu harus dilaksanakan secara hati-hati. Jadi dipikirkan secara matang supaya terlaksana dengan damai sehingga tidak banyak korban lagi yang berjatuhan ya. Untuk golongan muda maunya buru-buru agar segera dilaksanakan supaya segera menikmati kemerdekaannya. Itulah yang menjadi masalah antara golongan muda dan golongan tua. Sehingga di sini golongan muda karena tidak sabar, mereka menculik Soekarno Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Nah, sebelum membuat peta pikiran, kamu perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau biasanya disingkat dengan adik Simba. Nah, setelah itu informasi-informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Perubahan wujud benda yang dapat kembali.
Sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang macam-macam perubahan wujud ya. Tapi di sini ada perubahan wujud yang dapat kembali ke asalnya. Nah, di sini wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Nah, misalnya air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Perhatikan gambar berikut. Kamu lihat gambar di sini bahwa air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es. Perubahan cair menjadi padat yang disebut dengan membeku. Kemudian es yang didiamkan di ruang terbuka kembali menjadi air dan mencair. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh, perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, jadi dipanaskan atau didinginkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar, didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Es batu dapat mencair karena menyerap kalor. Mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara mengelompokkan informasi penting dari teks narasi sejarah ke dalam peta pikiran. Untuk menambah pemahamanmu, ayo lakukan kegiatan berikut. Mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kamu perlu memahami isi teks dengan seksama. Setelah itu, gunakan kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membuat pertanyaan. Peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Bandung Lautan Api. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan di bumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai.
Contohnya saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak bencana yang menimpa saudara-saudara kita. Ada yang bencana banjir bandang, gunung Merapi atau yang sedang meletus, sehingga mereka harus mengungsi, kemudian tanah longsor. Nah, marilah kita bagikan sebagian dari rezeki kita untuk mereka, untuk meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di sekitar kita. Proses pembentukan NKRI. Pasca dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama. Jadi PPKI ini memiliki tugas. Yang pertama adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Serta yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 19 Agustus 1945 membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Mana saja itu, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Yang kedua, membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Untuk menulis kesimpulan, kamu perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keragaman ras, suku, bahasa, dan agama. Sebaiknya kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Apa itu unsur-unsur kebudayaan yang ada ya di sini? Unsur-unsur kebudayaan tersebut antara lain percayaan. Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjalani kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah
sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kita harus selalu ingat bahwa agama yang ada di Indonesia itu ada 6, tidak hanya 1 atau 2, dan memiliki hak yang sama. Jadi memiliki kebebasan untuk beribadah. Jadi tidak ada yang teristimewa, tapi semuanya mempunyai hak sama untuk menjalankan ibadahnya. Kemudian mata pencaharian. Penampakan alam yang beragam mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa banyak mata pencaharian penduduk di Indonesia yang diakibatkan penampakan alam yang ada. Teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Kesenian. Kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Seperti kita lihat bahwa di Indonesia banyak sekali jenis tarian, ya, kesenian, jadi seni tari, seni rupa, atau kesenian yang lain yang beragam yang merupakan kekayaan budaya di Indonesia. Kemudian pengetahuan, masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Bahasa daerah adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, maka di Indonesia juga kaya akan bahasa daerah, yaitu bahasa yang dipakai oleh setiap suku di daerah di Indonesia, dan itu juga merupakan kekayaan budaya Indonesia menjadi kebudayaan nasional, modal dasar kebudayaan nasional Indonesia. Mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Mempresentasikan berarti menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasamu sendiri. Informasi dari teks dikelompokkan dengan menggunakan kata tanya. 5W 1H terlebih dahulu, seperti tadi yang kita bahas di depan. Nah, setelah itu barulah kita dapat menyusun hasil pengelompokan tersebut ke dalam sebuah paragraf baru. Perhatikan penggunaan kata baku serta kalimat efektif yang tepat. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Kamu telah pelajari bahwa pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus. Misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Perhatikan bagian berikut. Mau perhatikan gambarnya, di situ ada nomor 1 sampai nomor 4-nya. Nomor 1 di situ saat dipanaskan air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu, akibatnya air akan menguap. Yang kedua, uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Yang ketiga, hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu, sehingga terjadilah proses mengembun. Keempat, hasil dari pengembunan uap air tersebutlah yang disebut dengan minyak wangi. Jadi perlu proses yang panjang ya, dari bunga dibikin minyak wangi. Menentukan informasi penting teks narasi sejarah. Untuk menentukan informasi penting apa saja yang disajikan dalam teks, kamu dapat mengelompokkan setiap informasi menggunakan kata tanya 5W 1H. Nah, setelah itu, kamu dapat menguraikannya dengan peta pikiran. Makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan. Setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah lagu syukur. Perhatikan cuplikan syair lagu syukur di samping.
Saya kira anak-anak bisa menyanyikannya ya, lagu syukur ini. Nah, kalau bagi yang belum tahu, bisa kamu nyari di Google atau notnya di buku kumpulan lagu-lagu wajib, itu ada lagu syukur. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kamu sudah mempelajari sebagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia, bahwa ternyata dalam mencapai kemerdekaan Indonesia tidak gampang. Banyak suka duka yang dilakukan oleh para pejuang kita, banyak suka duka yang dialami oleh nenek moyang kita ya. Jadi tidak gampang. Kita sekarang bisa menikmati kemerdekaan ini, hendaknya kita selalu bersyukur dan kita isi atau kita melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang baik, kegiatan yang bisa memajukan negara yang kita cintai ini. Nah, sebagai pelajar, saya kira tugas utamamu adalah rajin belajar untuk mencapai cita-cita kamu dan juga untuk kemajuan bangsa ini. Karena anak-anak adalah sebagai penerus bangsa ini. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga jelas. Bagi yang belum jelas, bisa diulang-ulang kembali. Boleh dari video ini atau melihat, membaca dari buku. Selamat belajar. Semoga sukses. Tuhan memberkati.